Mari kita memuji Tuhan ya. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani kontakan. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ana Gusti Yesus. Oh Gusti Yesus masih yo urip, akeh masalahe. Ono Yesus ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus masih yo urip, akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus, beres kabeh. Urip iki akeh masalah, kadang tekani kontak-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ono Gusti Yesus. Oh sing ono Gusti Yesus masih yo urip, akeh masalahe. Ono Gusti Yesus ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus masih yo urip, akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus, beres kabeh. Siapa yang enggak punya masalah? Kalau enggak punya masalah itu sudah ada di Yellow Flower atau di Keputih ya. Apa bahasa Inggrisnya Keputih apa? White Sorrow gitu. Ya, Witte ya, di Witte. Maka kalau kita masih punya banyak masalah, ayo cari Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Ucap syukur dikai masalah. Nek enggak ada masalah wis Kita sudah ada sama Yellow Yesus. Flower. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani kontak-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Yesus kita adepi. Sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus masih yo urip, akeh masalahe. Ono Yesus ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus masih yo urip, akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus, beres kabeh. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane yo kontak-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ono Gusti Yesus. Oh ono Gusti Yesus masih yo urip, akeh masalahe. Ono Yesus ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus. Ono Gusti Yesus masih yo urip, akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus, beres kabeh. Penting ono Gusti Yesus, beres kabeh. Penting ono Gusti Yesus, beres kabeh. Siapa yang belum beres? Ayo cari Tuhan. Amin. Kita berdoa yuk. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan.
Sebentar lagi membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu, berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan. Dan Kau telah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Mari kita baca Sakaria 4 ayat 6 sampai 10. Selamat pagi Bu Sepsi, Pak Anton, Esther, Pak Aryadi, Bu Esti, Bu Foni, Pak Jetli. Kemarin ulang tahun ya Pak Hartono, ditunggu makan-makannya. Pak Martin, Bu Feby, selamat pagi. Bu Viken, Pak Henry, Bu Veve, Bu Veve sama David sama Jonathan ya. Pak Elias, Bu Elias, Pak Yusak, Bu Ineke, CCMI, Bu Ruli, Pak Mei, Pak Saiman, Bu Saiman. Puji Tuhan, semua giat, semangat. Senin, semangat. Tidak ada I hate Monday, I love Monday. Amin. Karena Monday kita bersama Yesus beres kabeh. Ya Pak Aryadi, beres kan? Tidak ada masalah yang tidak beres. Jadi ojo wedi lan ojo kuatir, ojo mundur, maju terus supaya beres terus. Amin. Pak Bambang, selamat pagi. Bu Vera, selamat pagi. Sudah siap-siap cateringan ya. Semangat. Kita baca Sakaria 4 ayat 6 sampai 10. Sakaria 4 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Amin. Amin. Kita baca sekali lagi ayat 10 ya. Sakaria 4 ayat 10. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Amin. Amin. Selamat pagi Bu Rita, Bu Lastri, Pak Timo, selamat pagi semuanya. Nah, kita sudah membaca tentang pembangunan kembali Bait Suci setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel ya. Setelah 60 tahun mereka terbuang ya. Nah, hari ini apa yang sedang engkau bangun? Ketika mungkin keluargamu harus dibangun kembali ya. Ini keruntuhan setelah runtuh ya, bukan membangun kembali atau membangun sejak awal ya, pertama kali tidak. Membangun pertama kali mungkin lebih enak ya daripada membangun reruntuhan, bener nggak? Ya. Kalau keluargamu lagi runtuh, keluargamu bubrah, keluargamu karena salah satu kecelakaan
kesilafan manusia, maka keluargamu porak-poranda. Nah itu kan harus dibentuk kembali, harus dibangun kembali. Itu tidak gampang ya. Renovasi itu lebih berat daripada pembangunan ada baru. Biaya bongkar dan ada biaya pasang ya. Tukang bongkar ini Pak Yusak ya, selamat pagi. Biasa bongkari ya. Soal kalau perlu bongkar-bongkar panggil Pak Yusak ya, dibongkar dirotokno tanah itu paling gampang memang. Bangun itu susah, tapi bangun di atas reruntuhan itu jauh lebih susah ya. Halo Aiko, Keiko, good morning, how are you guys ya. Ada lagi Kimiko dan Nathanael. Selamat pagi semuanya. Bu Foni lagi di Moker ya, Mokser. Nah, mujizat-mujizat kecil itu pasti ada dalam hidupmu ya. Jangan minta langsung mujizat yang besar gitu ya. Mujizat besar itu apa? Bagi yang perlu uang, tiba-tiba dari langit itu langit terbuka, terus jatuh miliaran dolar itu impiannya orang yang mau bayar utang ya, tapi tidak punya uang. Jangan mimpi ya, tapi bayarlah dari sedikit demi sedikit, nanti lama-lama menjadi bukit. Amin. Bisa lunas gitu ya. Tapi kalau wis ndak ono niat bayar ya wis ya apa ya, nggak ada niat itu namanya ya. Kita harus melihat mujizat-mujizat kecil dalam hidup kita ya. Ada sebuah plakat yang diberikan sebagai kado di mana suami istri baru merayakan pernikahan, resepsi pernikahan, kemudian ada temennya yang pemalu ya, tapi memberi hadiah yang luar biasa, yaitu kayu bertuliskan ada kalanya mujizat Allah hadir dalam hal-hal kecil. Jadi kayu itu ditulisi ada kalanya mujizat Allah hadir dalam hal-hal kecil. Jadi jangan harapkan hal gede dulu, kalau hal kecil belum kamu lakukan. Tuhan itu melakukan dari kecil sampai besar ya. Tidak langsung besar blok gitu, enggak ya. Tetapi seperti pertumbuhan janin itu dari benih kemudian tumbuh, semua dimulai dari hal kecil ya. Pohon yang gede pun dari benih yang kecil ya. Nah, di situ plakat itu digantung di rumah suami istri ini selama 45 tahun, tidak pernah pergi-pergi dari rumah tangganya. Dan ia selalu membaca mujizat-mujizat kecil itu, ada kalanya mujizat Allah hadir dalam hal-hal kecil. Nah, ini ya. Jadi tidak harus selalu hal gede-gede ya, terus mendapat hadiah apa? Undian gitu. Tidak pernah ada undian kok. Mau mengharapkan hadiah undian gitu ya. Jangan mimpi ya, mimpi kali ya. Bu Lasma, selamat pagi. Jadi dengan plakat itu suami istri ini selalu mengingat kembali karya Allah dalam hal-hal kecil ya. Jadi semua itu mereka ingat tagihan-tagihan yang bisa dilunasi ya. Makanan yang terhidang ya. Pernah bersyukur enggak? Makasih Bu Viken yang kasih aku ayam panggang ya tadi sore. Puji Tuhan nanti sarapan ayam panggang ya. Kan enggak masak hari Senin ini. Cateringnya saya masak di kantin ya, sudah ada menu kantin ya, ada yang beli loh. Puji Tuhan, kita bersyukur dari hal-hal kecil ya. Catering mek satu orang kok dilayani, enggak apa-apa, semua itu dari benih ya, benih. Sampai kapan nanti menuainya ya, ditunggu waktunya Tuhan gitu, pasti akan menuai ya. Benih itu kita tanam ya. Pak Bambang nulis, aku mau ayam panggang. Ya manggang dewe Pak, uber dulu itu ayam di kebon tuh, ayam tetangga ya. Lah, hal-hal kecil ini kita mengucap syukur untuk puji Tuhan, pemeliharaan Allah ada ya. Nggak masa ada orang kirim makanan. Amin. Nanti ya nggak ada acara, ada orang yang ngajak pergi. Itu kan hal-hal kecil ya. Nggak ada acara, tiba-tiba ada orang yang konseling. Nah ini hal-hal kecil yang menyebabkan kita itu selalu bergerak dinamis ya, ada dinamika ya. Hidup. Jadi jangan loyo, jangan orang apa namanya melo, jangan kepo, jangan baper ya. Ini orang di luar kita sangat soro hidup ya. Soro itu apa ya? Susah, berat. Hidupnya berat. Karena apa? Runtuh. Karena keruntuhan rumah tangga. Nah, melalui Nabi Zakaria, Bupati Yehuda yang bernama Serubabel,
menerima pesan serupa dari Allah sehubungan dengan pembangunan kembali Yerusalem dan Bait Allah. Yerusalem itu dibayangkan, diidentikan dengan keluarga kita ya. Yerusalem yang apa tadi itu? Roboh. Ya, jadi tembok Yerusalem itu roboh, artinya mudah diserang orang. Kalau keluarga kita roboh, itu mudah diserang berita hoaks, diserang musuh, diserang sakit penyakit, diserang kemalasan, diserang apalagi kehancuran, roh pemecah, apalagi roh egois, mau mementingkan diri sendiri dan bla 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 bla. Maka dari itu kita harus membangun kembali tembok Yerusalem. Dan Zerubabel diingatkan untuk membangun Bait Allah. Bait Allah itu apa? Diri kita ya. Diri kita ini dibangun. Diri kita ini dibangun. Kalau malas-malas ya bangun sungguhan ya. Kalau nggak mau membersihkan rumah, ayo angkat sapu dan timba dipel gitu ya. Barang yang rusak dibuang, dibakar. Kalau males ya wis bakaran kabeh ae, wis beli baru gitu ya Pak Gembul ta. Iya, Aku niat sekali gitu ya ngosongin lemari pakaian terus nanti beli lagi. Niat enggak? Bu Foni niat enggak? Kita saat ini Bulasma proyek niat enggak? Terlalu banyak harta di kamarnya Bulasma, ayo dibakar. Nah, kalau emang dibakar ya dikasihkan orang aja. Ya. Dikasihkan orang yang mau. Nanti orangnya itu nyoso tak bilangnya. Saya kan sering sidak ke rumah jemaat ya, iki nyoso. Jadi nanti nek tak tambahi lagi sosoan, ajur deh. Jadi lebih baik dikasih aja ke panti asuhan yang jauh, ndak ketok. Jadi inilah dilema kita ya. Kita mau membangun Yerusalem, tapi reruntuhannya itu dibuang apa enggak Pak Yusak ini? Kalau buang kemana Pak? Itu apa berogalan-berogalan, kayu-kayu, triplek-triplek, semua kan dibuang kan, enggak mungkin kan? Ya Pak Yusak ini kan ngerenovasi mall, tenan-tenan mall ya. Di antaranya toko kacamata Melawai itu ya. Dia membongkar karena entah pindah lokasi, entah tutup, entah diperbaiki, dibongkar. Nah, tapi waktu membongkar itu harus mengembalikan seperti semula ya. Dulunya ya apa ya, temboknya mulus, ya harus balik mulus. Nah, dulunya pernikahanmu bagaimana? Nah, undangan 1.000 orang, 2.000 orang, undangan 10.000 orang, meriah pakai artis, apa meneh, makanan melimpah ruah. Sekarang bagaimana? Pertanyaan saya kayak gitu ya. Mungkin robo ya. Wis nono artisnya pulang makanan entek robo wis. Nah, apakah tetap kokoh bangunanmu Yerusalemmu itu tetap berdiri kokoh apa hancur lebur? Nah, nek hancur lebur ayo didandani. Nah, ini kan enak ya. Enak loh. Janganlah memandang hina permulaan yang kecil. Kecil-kecil aja ya. Kalau kita melihat sampah atau bongkaran begitu besar kita semaput saudara. Tapi ayo dari kecil ya, dari kecil. Kalau kita terima order 2.000 kotak gitu, kira-kira semaput apa seneng? Pak Gem bagaimana? Seneng tapi ini pingsan. Bagaimana membuatnya? Nggak tidur karena membuatnya harus apa? Iya. Melekan toh? Ya, tapi kalau kita sudah dilatih dari hal yang kecil, kita mulai bisa terima dari 100 kotak sampai 10, 100, 200, 1.000 mampu pasti dikerjakan. Ya, itu contohnya ya. Kita lari pagi ya dari 1 kilometer, akhirnya sampai 10 kilometer mampu. Tapi langsung 10 kilo rasanya masuk UGD ya saudara ya. Jadi ini loh Tuhan itu mau kita itu dari kecil jangan dihina ya. Permulaan yang kecil itu benih ya, benih, jangan dihina. Allah berfirman, janganlah memandang hina permulaan yang kecil. Kita baca ayat 10 sekali lagi. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi.
Amin. Amin, amin, amin. Dikatakan di ayat 6. Kita baca sekali lagi. Zakaria 4 ayat 6. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Luar biasa ya. Bukan dengan keperkasaan atau dengan kekuatan, melainkan dengan roh Tuhan. Jadi kalau kerja jangan dengan merasa perkasa ya, terus mbok satu kintal mbok angkat dhewe ya podol tangane ya lho. Tapi dengan roh Tuhan, dalam arti apa? Dengan hikmat Tuhan, roh ini akan mengumpulkan orang-orang yang mau membantu. Bener nggak ya? Ya. Kalau kita ada kerja, kita ayo aku mau kerja ini, mau ndak jadi timku. Nah, mau, aku mau jadi timku. Habis ngono makan bakso bersama. Ya oke loh ya. Masyarakat Indonesia ini bagus. Ada kegotong royongan. Kalau bangun rumah di desa, itu tetangga itu bantu ya. Ndak bisa bayar tukang, ndak ada uang ya di desa ya. Tapi bantu. Akhirnya makan bersama. Gitu aja. Bayarannya ya mangan-mangan iku. Amin. Kalau di mana itu kemarin saya lihat di Eropa, di Amerika, itu saya lihat orang GAB yang membangun sebuah rumah di Amerika. Saya lihat loh, dek macul-macul dewe, ngebor-ngebor dewe, diukur-ukur dewe, dibangun-bangun dewe. Tak pikir jami ini orang ya kan. Terus ada bantu satu orang, mungkin kawan atau tetangga, akhirnya berdiri rumah itu saudara ya. Jadi disitulah dari hal kecil. Mungkin saudara punya pelayanan tidak berarti ya, kecil gitu ya. Pak Bambang yang merintis gereja ya, cilik. Tapi nek cilik diatasi dengan baik akan jadi gede, bener nggak? Dipelihara. Sing penting itu dipelihara, bukan dijar-jarno, dibiarkan. Pembiaran. Kenapa tembok Yerusalem rubuh? Kenapa Pak Gem? Selain diserang musuh, dirawat. Iya pasti tidak dirawat. Wes ndak sing rawat, musuh sudah menghancurin, terus tidak ada orang mau membangun kembali. Padahal masih ada orang-orang di dalamnya yang mungkin merasa tua, yang diambil oleh penjajah kan, yang sehat kuat nih, sing tuwek-tuwek lumpuh ya dijarno ben mati pisan kan gitu. Ya harus ada penggeraknya. Tapi nggak ada penggerak ya toh. Meskipun orang lumpuh, orang buta kan bisa noto foto orang dua, bisa nggak? Bisa. Yang satu lumpuh ngomong tuh kiri, sing ndak buta naruh kiri kan gitu. Tetapi nggak ada daya ya. Nah Pak Yusak nulis gini, dikembalikan seperti kondisi awal, termasuk hal-hal kecil yang kita harus kembali pada blueprint awal dari rancangan Allah. Iyalah, orang gampang aja saiki bercerai ya. Tidak cocok wis cerai kan gitu ya. Mungkin orang tua juga aduh pusing kepalaku, wis bisa nak daripada pusing kepala mama kan gitu. Sudah cocok tapi dibuat tidak cocok sehingga itu akhirnya bubar. Maka dari itu kita harus kembali ke rancangan Allah semula ya. Dua menjadi satu, sudah berikrar di depan Allah. Nah nek sing robo-robo itu ayo didandani. Punya semangat ndak dandani? Ayo kita ngomong semangat. Semangat, Jayu. Kelihatan atas ada sing bocor nggak? Ini kamarku anti bocor ya, ndak bocor karena aku tidak memakai talang ya. Dan bangunanku itu atap di Pulau Jawa ya, begini atap pelana ya, nggak angel-angel. Jadi aku tidak bocor, tidak ngalami bocor di dalam rumah gitu ya. Jadi nggak usah memelihara kebocoran ya. Karena kebocoran itu kalau didiemno suwe-suwe dadi rubuh ya, banyak rumah yang ditinggalkan pemilik ndak diurusi. Kalau Yerusalem ndak diurusi, Yerusalem rumah tanggamu nggak mbok urusi, kamu capek ngurusi suami, ngurusi istri, ngurusi anak-anak, babak-babakno ya rubuh ya kan. Jadi ayo hari ini kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Masalahmu bawaan ke Tuhan. Tuhan ngomongin bangun kembali, bangunan. Bait Allah itu apa? Mesbah doamu ini bangunan. Doa
Allah doa nggak dijawab-jawab Tuhan, bener nggak? Pak Gemini Iya. rajin doa apa nggak sekarang? Doa dari jawab-jawab, akhirnya kita malas doa ya. Tapi nggak boleh ya, kita harus tetap doa sampai doa itu Jawaban dijawab itu Tuhan. dijawab, doa Sampai- itu dijawab. Sampai kapan ya? Sampai terus ya, kapan. Ya sudah. Ya sudah, terus Pasti terus kita terus. akan mendapat jawaban Allah, itu Pasti. pasti. Karena Allah kita Allah yang caring, Pasti Allah dijawab. kita Allah yang penyedia, Allah kita Allah penjawab doa. Mungkin anak kita mencekno ya, mungkin berarti engkau harus mendidik ulang, memberitahu dengan sabar dari hari ke hari. Tapi yang paling ampuh itu doakan, didoakan, nanti dia akan berubah. Ya, kita tidak bisa merubah orang, hanya Tuhan yang bisa merubah orang. Tetapi doa akan mengubah segalanya. Ini loh hebat. Iya. Kuasa doa itu sangat besar. Ia akan mengubah segalanya. Amin. Ya apa? Dirimu sendiri yang dulu diubah. Apa kamu itu wis berubah lek berdoa, ya. Para pendoa ngoco ya. Aku wis kayak Kristus apa enggak? Apa koyo setan? Apa koyo malaikat, apa koyo malaikat pencabut nyawa, kan gitu ya. Ngacak tiap hari, mendingan ruang doa itu dikelilingi kaca ya, jadi sketok. Supaya kita nampak apakah cermin itu berbicara pada kita. Oh bohong, kamu munafik, kamu sombong masihan. Nah ini kan kita tidak tahu ya. Seringkali orang nuntut orang, kamu suami harus berubah, kasih uang belanja yang banyak. Lalek suami ini lo gak kerja. Dari mana uang belanja? Ya istri bantu kerja ya toh. Kalau suami ini puji Tuhan nek sehat, pensiun tapi sehat. Lalek stroke ya apa? Tambah soro maneh ya, ngeramut orang stroke, ndak ada uang. Waduh, kayaknya dunia runtuh ya. Tuh, kan. Tetapi ini loh Tuhan ngomong mujizatku itu ada. Kecil ada. Yaitu apa? Kue seurip. Kamu masih hidup ya. Jadi kalau ada orang bermasalah itu saya tambah ketawa kemekelen. Terus enggak sedih lagi, dulu sedih melok nangis. Enggak, sekarang aku kudu guyu Tuhan ini dahsyat. Membentuk orang ini dengan luar biasa ya. Jadi kalau saya terus mau terjun ke dalamnya ya, tidak hanya berdoa ya, tidak hanya kasih firman, tapi juga melaksanakan. Ayo pendampingan, itu namanya pendampingan ya. Sama-sama masak, sama-sama bersih-bersih, sama-sama ngepel ya, atau sama-sama pokoknya bertindak gitu ya. Itu bagi saya suatu kebahagiaan ya. Ada kerjaan. Siapa yang nganggur, ayo melok saya. Memotivasi kita ya. Bersih-bersih. Kita harus kuat karena banyak orang yang masih perlu dibantu. Ya, saya juga lihat ini ya. Bu Foni kan tak kasih bocoran, mau bikin rumah bersih, rumah sehat, dapat hadiah. Pak Bambang mau ikut apa enggak? Siapa di sini mau ikut daftar Bu Foni ya? Nanti 3 bulan. Terus saya ngelihat lagi di kamar mandinya saya. Iki kok akeh botol-botol ini. Kadang-kadang kita kan shampoo sakmene wis bosen ambil yang baru ya kan. Botolnya tapi nggak dibuang. Punya obat rambut segini tapi itu ngelihat nggak ada manfaat tapi nggak dibuang. Nah, hari ini saya mau buang semua. Biar bersih, ricik. Amin. Jadi kalau buka toko, buka usaha, buka kuliner ditulisi ricik, bukan rezeki tapi bersih, ricik. Ya, pasti orang-orang datang untuk membeli karena resik ricik gitu ya. Ayo diriciki rumahmu, diriciki hati kita dari sampah-sampah. Amin. Diriciki gerbang kita yang tembok Yerusalem tadi yang roboh, dibersihkan dari reruntuhan, dibangun kembali. Amin. Semangat. Senin. Semangat. Berkat melimpah, mengalir. Amin. Ayo kita kumpulkan mujizat-mujizat kecil. Mari kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Makasih. Kalau Kau masih berikan kesehatan, kekuatan bagi kami, agar kami berfungsi, agar kami berguna. Banyak masih yang membutuhkan kami untuk kami bisa merenovasi, kami bisa membantu untuk menegakkan kembali
mendirikan kembali tembok-tembok yang roboh itu, ya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa hidup damai sejahtera karena semua reruntuhan itu sudah disingkirkan dan dibangun kembali. Dengan semangat bersama Engkau kami pasti bisa, Tuhan. Dan terima kasih kalau Engkau sudah tugaskan kami untuk semuanya itu, sehingga Engkau terlebih dahulu memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, untuk kami mampu bekerja, kami mampu membangun kembali reruntuhan-reruntuhan itu menjadi suatu bangunan yang kokoh, yang indah, yang bersih, sehingga Kau berikan semuanya itu untuk kami lakukan, dan Kau berikan kemampuan bagi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, untuk kami membangun ya sesuatu yang runtuh itu, bukan dalam diri kami sendiri yang harus dibangun, tapi kami harus membangun ya semua runtuhan-runtuhan yang terjadi di sekitar kami, ya Tuhan. Terima kasih kalau Kau tugaskan kami, pasti Kau berikan kemampuan, kekuatan bagi kami, untuk kami bisa bersama membangun kembali reruntuhan itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, saat pagi hari ini kami berdoa untuk mereka yang keluarganya berantakan, menyadari harus menegakkan kembali keluarganya. Tuhan tolong diberi kekuatan, diberi hikmat, sehingga mereka tidak ancur-ancuran, melainkan kembali tegak berdiri. Kami juga berdoa yang keuangannya roboh, hancur, tidak ada pekerjaan. Ternyata banyak pekerjaan di sekeliling kami yang jika kami lakukan maka kami akan mendapatkan hasil. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, Engkau baik, sangat amat baik. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih semua yang sudah bergabung, Aiko, Keiko, Kimiko, Nathanael, good morning, Pak Saiman, Bu Saiman, semuanya, Pak Yusak, Ineke, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Lasma, semua yang sudah bergabung, baik nanti malam, nanti siang, nanti sore, Bu Anggawati, teman-teman Mojokerto, good morning all, God bless you all. See you tomorrow guys. Semangat. Haleluya.